Selamat pagi teman-teman YB semua. Apa kabar semua? Pasti baik dong ya. Sebentar kita akan memulai ibadah kita nyanyikan lagu Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat dan anugerah-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Kau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berada mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih pada semangat ya teman-teman yang di rumah. Sekarang kita nyanyikan lagu kedua. Kita nyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari.
seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Haleluya. Kita sambung lagu pujian kita yang ketiga. Kita nyanyikan lagu Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk semua, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku.
kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih kami telah tiba di pertengahan ibadah kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Semoga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa tertanam dalam hati kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, 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 Jabes Ministry yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita meraih berkat Tuhan lewat ibadah pada saat ini ya. Saudara tentu sudah sangat diberkati terlebih dahulu dengan pujian penyembahan, di mana kita merasakan hadirat Tuhan, di mana kita sangat merasakan kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini kebenaran firman Tuhan akan lebih lagi memberkati kehidupan kita. Terima kasih kepada Pastor Henry, secara khusus bersama istri yang kembali mempercayakan saya untuk melayani Bapak Ibu Saudara semua. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62. Mazmur pasalnya yang ke-62. Ayat ini sudah sangat tidak asing buat kita ya. Mazmur pasal 62 ayatnya yang pertama. Kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bacakan di rumah masing-masing, tetapi saya akan bacakan di sini. Mazmur pasal yang ke-62 ayatnya yang pertama. Dengan judul firman Tuhan, perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara kalau mau jujur, sebenarnya di sekitar kita banyak orang stres, banyak orang yang mentalnya itu kacau, kehidupan mentalnya itu sedang kacau. Banyak orang sekarang ini tegang, hampa, kosong, hidup melayani, rajin, aktivis, pelayan. Ya, doa tiap hari, baca Alkitab tiap hari, tapi sebenarnya mentalnya kacau. Sebenarnya pikirannya kosong. Dia penuh dengan kehampaan, tegang saudara. Tetapi puji syukur di hadapan Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi saudara, dekat dulu sama Tuhan, baru kita bisa mendapatkan yang namanya ketenangan. Jangan dibalik saudara, tenang dulu, baru kita dekat dengan Tuhan. Tidak saudara, orang-orang seperti ini akan mengalami ketegangan yang maksimal. Tetapi
Firman Tuhan bagi kita, ya, dekat dulu baru tenang, saudara. Jangan tenang dulu baru dekat dengan Tuhan, ya. Kita baru melewati peristiwa kematian Tuhan Yesus, baru memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, di mana ada salah satu murid dari Tuhan Yesus. Dia pernah berkata, sebelum aku melihat dengan mataku sendiri, sebelum aku mencucukkan jariku di tangannya dan melihat tombak yang ditusuk di lambung Tuhan Yesus, aku tidak akan percaya. Jangan jadi seperti ini, saudara, ya. Jabez Ministry jangan jadi seperti ini. Nanti lihat dulu baru percaya. Nanti alami mujizat dulu baru setia. Nanti alami pertolongan Tuhan dulu baru setia, ya. Tapi apa kata Tuhan Yesus kepada murid ini yang bernama Thomas? Berbahagialah mereka, bersukacitalah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Ini sama dengan ayat pokok kita. Berbahagialah mereka yang tenang, ya, mereka yang dekat dengan Tuhan. Berbahagia, dekat dulu dengan Tuhan, saudara. Meskipun ya, dekat dengan Tuhan, meskipun doa kita belum dijawab sampai hari ini. Benar ya, Jabez Ministry? Banyak pergumulan doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ini poin yang pertama, dekat dulu. Rapat dulu sama Tuhan, merapat dulu sama Tuhan, dempet dulu sama Tuhan, erat, intim. Nah, tentu ini bicara tentang hubungan, relationship. Lekat dulu, mesra kita dengan Tuhan, akrab kita dengan Tuhan, seperti seseorang yang sedang memadu kasih. Mendalam dulu, saudara, menyatu dulu dengan Tuhan, mengendap, meresap dulu, terikat, terpaut, menyatu dengan Tuhan, tertancap di dalam Tuhan. Tapi sayang, orang-orang Kristen nggak bisa tenang. Kenapa nggak bisa dekat dengan Tuhan? Nggak bisa karib dengan Tuhan? What's wrong? What happened? Ada apa? Karena apa? Hubungan dengan Tuhan renggang. Hubungan dengan Tuhan itu seperti ada pemisah. Koneksi dengan Tuhan itu lalot. Komunikasi dengan Tuhan itu ya timbul tenggelam, saudara. Kadang ada, kadang tidak ada. Kadang on, kadang off. Interaksi kita dengan Tuhan itu seperti apa? Itu yang menentukan kita bisa mendapatkan ketenangan yang sejati di tengah-tengah dunia yang semakin mencekam. Peristiwa kita lihat dengan mata kita sendiri bahwa nyawa manusia itu sudah seperti tidak berharga lagi. Maaf, saya mau katakan seperti sampah bertebaran di mana-mana. Dengan maraknya timbul berita bencana-bencana, bahkan peperangan, negara satu melawan negara satu, bangsa satu melawan bangsa satu, kerajaan satu melawan kerajaan satu. Saudara bisa tenang enggak dengan keadaan seperti ini? Saya mau katakan, Jabez Ministry bisa. Kita bisa tenang. Kita bisa tetap tentram. Kita bisa tetap teduh. Kita bisa tetap aman, terkendali, terkontrol. Asalkan ini dekat dengan Tuhan, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan yang empunya ketentraman itu, yang empunya keteduhan itu, yang empunya keamanan dan kenyamanan, hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau hubungannya renggang, saudara, hubungan renggang ya otomatis hanya ada masalah sekecil butir pasir, wah langsung meledak, saudara. Langsung meledak, langsung naik tegangannya. Karena hubungannya dengan Tuhan, relationship-nya, interaksinya, komitmennya, komunikasinya dengan Tuhan sudah mulai renggang. Terlalu banyak sibuk ini, sibuk itu, kesana kemari, pergi ke sini, pergi ke situ, menghabiskan waktu yang sebenarnya tidak perlu. Tetapi terlalu sedikit menghabiskan waktu untuk berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Komitmen dengan Tuhan itu sudah mulai rapuh, sudah mulai luntur, sudah mulai tenggelam. Ya spontan lah, stres, saudara. Nggak bisa tenang 100%. Nggak bisa tenang 50%.
Karena apa? Ada celah. Kurang erat. Ada jarak antara kita dengan Tuhan, ada jarak. Nggak karu-karuan ya. Nggak karu-karuan, terbagi, terpisah, terputus, retak. Jaraknya itu panjang sekali. Banyak sekali celahnya, banyak sekali perbedaan kita dengan Tuhan. Mau kita itu, kesenangan kita itu selalu bertabrakan, berbenturan, selalu bentrok dengan maunya Tuhan. Seperti sedang adu panco ya, sedang panco ya, sedang adu jotos, berlawanan. Ya nggak bisa tenang lah saudara. Kalau pikiran kita beda dengan pikiran Tuhan, keinginan kita beda dengan keinginan Tuhan, kemauan kita beda dengan kemauan Tuhan, kesenangan kita beda dengan kesenangan Tuhan, ya nggak bisa tenang saudara. Pasti 100% stres, 100% kosong, hampa, mentalnya kacau. Kelihatannya seperti pelayan seperti ini, khotbah setengah jam, khotbah 1 jam. Tetapi coba kalau disuruh ya, kalau diajak doa 15 menit sudah terasa lama sekali. Hubungan kita dengan Tuhan itu ditingkatkan. Hubungan kita dengan Tuhan itu dimaksimalkan. Hubungan kita, frekuensi kita dengan Tuhan, volume pribadi kita dengan Tuhan itu diperbesar saudara. Dan ini bukan cuma khusus pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan pelayan-pelayan. Semua orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan wajib memaksimalkan hubungannya dengan Tuhan. Kan ini apa? Ini merupakan sumber kekuatan kita, sumber ketenangan kita. Kalau kita jauh dari hadirat Tuhan saudara, maaf saya mau katakan seperti zombie. Kelihatan hidup tapi sebenarnya mati. Punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya kaki tapi tidak bisa berjalan, hidup tapi tidak bisa bergerak. Kenapa? Retak, renggang. Hubungan dengan Tuhan itu renggang. Ada perbedaan yang sangat jauh sekali. Tuhan maunya A, kita maunya B, ya. Atau sebaliknya, Tuhan maunya B, kita maunya A. Tuhan senang, justru kita sedih. Lah Tuhan justru sedih, Tuhan berduka. Loh kita senang bikin itu. Jadi nggak bisa lah saudara. Kalau kita nggak senada dengan Tuhan, nggak seirama dengan Tuhan, nggak selaras dengan Tuhan, nggak sefrekuensi dengan Tuhan, kita nggak ada di gelombangnya Tuhan, kita mimpi-mimpi ya. Mimpi pun saya rasa nggak bisa, nggak dapat yang namanya ketenangan, ketentraman, keteduhan di dalam jiwa kita. Jadi hubungan dengan Tuhan itu harus secara serius dijaga, dipelihara. Karena apa? Pekerjaan iblis ini, fungsi terutamanya dia mau merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dengan berbagai macam cara, metode, taktik-taktik. Di kesempatan ini, di peristiwa ini, di keadaan ini, iblis mau masuk untuk apa? Memecah hubungan kita dengan Tuhan, untuk meretakkan, untuk merenggangkan, untuk merusakkan hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Kita tidak mendapatkan kebahagiaan Firdaus sejak masih di bumi. Banyak orang Kristen menganggap hubungan dengan Tuhan itu hanya khusus kalangan pendeta. Hanya khusus Bu, kalau saya sedang ada dalam penderitaan, kalau saya sedang ada dalam pergumulan, kalau saya sedang sakit Bu, baru saya menjalin hubungan dengan Tuhan secara serius. Tapi kalau seperti ini saya aman, sehat walafiat, ya tunggu dulu Bu. Kalau ditolong Tuhan, gue sayang deh sama Tuhan. Kalau didengar doa gue, baru deh gue senang sama Tuhan. Tapi kalau saya susah, doa saya sudah tidak didengar oleh Tuhan, ya Tuhannya melayang. Ada uang, Tuhan ku sayang. Ada berkat, aku sayang Tuhan. Tapi kalau nggak ada berkat, Tuhanku melayang. Lihat orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang kesehariannya banyak di dalam gedung ibadah, orang-orang yang kesehariannya dalam aktivitas pelayanan, bicara terus tentang kebenaran firman Tuhan. Selalu ada di depan mimbar,
Tetapi coba cek and recheck. Cek and recheck. Hubungannya dengan Tuhan seperti apa? Sudah renggang. Sudah retak. Sudah pecah. Sudah berantakan. Sudah terputus. Tapi gak sadar. Naik mimbar cuma cari nama doang. Yang penting begini nih, saya sudah melayani, saya sudah ikutin kemauan Pastor Henry, saya melayani hari Minggu Jabes Ministry, urusan pribadi dengan Tuhan mah ya entar bisa ditunda. Yang penting sudah naik mimbar, saya pamer talenta kefasihan bicara saya, kefasihan menyanyi saya, kefasihan menulis lagu saya, biar bisa dilihat banyak orang. Naik mimbar biar terkenal rohaniawan. Tapi hidup sehari-harinya selalu berbentur, selalu bertabrakan, selalu bentrok dengan maunya Tuhan. Jangan mimpi saudara akan tentram. Jangan mimpi saudara akan mendapatkan ketenangan. Selalu duel dengan terus, panco terus dengan Tuhan, yang gak bisa lah saudara. Gak nyambung lah. Nanti pegang Alkitab kalau bangun pagi, mau tidur malam, atau kalau lagi sakit, lagi banyak pergumulan, Bu. Kok bisa begitu ya orang Kristen? Sudah tradisi. Jabes Ministry sudah tradisi, dari generasi ke generasi sudah seperti begini. Sudah dari sononya. Bicara kasih panjang kali lebar, kali tinggi, kali luas, kali keliling. Tapi praktek hidupnya setiap hari saudara, hubungannya dengan Tuhan hanya searah, hanya dari kita, hanya dari pihak kita. Tapi kita tidak merasakan ada hubungan, sebenarnya ada hubungan yang timbal balik antara kita dengan Tuhan. Kita selalu hanya dari pihak kita, hanya kita yang ngomong terus, Tuhan saya punya masalah nih, saya punya pergumulan nih, saya punya keadaan seperti ini nih, saya punya kebutuhan seperti ini nih, saya begini. Aduh saudara, sampai mati begitu terus, hanya dari pihak kita. Kapan kita dengar suara Tuhan saudara? Kapan kita dengar suara Tuhan? Kita datang kepada Tuhan, kita menjalin hubungan, kita bangun hubungan bukan karena kita menuntut sesuatu sama Tuhan, bukan karena kita punya pergumulan, bukan karena kita punya kebutuhan, bukan karena kita sedang dalam tekanan, tapi benar-benar Tuhan satu-satunya kebutuhan utama kita. Kita nggak bisa bahagia tanpa Tuhan, kita nggak bisa tenang tanpa Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu harus dijaga, harus dipelihara. Ya, seperti kita sedang memelihara, sedang menjaga harta kesayangan kita satu-satunya. Ini hubungan kita dengan Tuhan saudara. Ya. Jangan cuma berani ngomong, begitu harga dirinya diinjak-injak oleh orang yang lebih miskin dari dia, wah siapa lu sih berani menghina gue? Kekayaan lu berapa sih dibandingkan dengan kekayaan gue? Ilmumu berapa sih dibandingkan dengan ilmu gue? Lu aja belum S1, gue udah mau S-teler. Tuhan tidak suka dengan orang-orang seperti ini. Ya. Ada dua orang yang masuk ke dalam bait suci Tuhan. Seorang Farisi masuk dengan kebanggaannya. Semua talenta pelayanannya diutarakan di hadapan Tuhan. Waktu dia pulang saudara, dapat apa dia? Nihil, tidak dapat apa-apa. Berapa banyak orang Kristen seperti ini, selesai ibadah tidak dapat apa-apa. Selesai KKR tidak dapat apa-apa. Selesai pelayanan tidak dapat apa-apa. Tidak dapat kepuasan di dalam jiwa, tidak dapat keteduhan di dalam jiwa. Justru apa? Semakin tertekan. Tetapi lihat, seorang pemungut cukai waktu masuk dalam bait suci, dia merasa dirinya tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Dia merasa kasih Tuhan jauh lebih besar, sehingga masih memberikan dia kesempatan dan anugerah ada di hadapan hadirat Tuhan. Dia mengaku semua dosanya. Dia pulang dapat apa? Dia pulang dapat sesuatu yang luar biasa. Meskipun di mata manusia, di mata masyarakat dia adalah orang yang paling hina, tetapi dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia menjaga hubungannya dengan, dia mementingkan, mengutamakan, memprioritaskan hubungannya dengan Tuhan. Dia nggak peduli apa kata orang tentang dirinya, tapi dia lebih mempedulikan, lebih mementingkan hubungannya dengan Tuhan. Apa kata Tuhan tentang hidupnya? Makanya di dalam kitab Yesaya menulis tidak ada damai bagi orang fasik. Orang fasik itu bukan orang yang tidak tahu firman Tuhan.
Orang yang banyak tahu kebenaran, tetapi tidak mau hidup di dalam kebenaran, tidak mau menghidupkan kebenaran, tidak mau berbau dengan kebenaran, tidak mau memunculkan kebenaran itu. Cuma berani ngomong doang, saudara. Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Hidup bergaul dengan Allah, relationship. Hidup bergaul dengan Allah 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Artinya apa? Ya, Henok sama dengan kita, saudara. Sama dengan bapak-bapak yang ada dalam keluarga besar Yabes Ministry. Punya keluarga, punya istri, punya anak-anak, punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga, punya pergumulan. Karena apa? Orang-orang sesamanya itu adalah orang-orang dursila, orang-orang bengis, orang-orang kejam, orang-orang munafik, orang-orang pendusta semua, orang-orang yang pintar bersandiwara, orang-orang yang sangat jahat. Tetapi bagi Henok nggak ngaruh deh buat gue. Walaupun sekeliling saya dipenuhi dengan orang-orang munafik, dipenuhi dengan orang-orang jahat, tidak bisa merusak hubungan Henok dengan Tuhan. Dia tetap melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, tetapi dia tidak merusak hubungannya dengan Tuhan. Keadaan sekitar dia yang sangat jahat sekali, saudara. Sehingga Tuhan berfirman, aku akan memusnahkan ini, kecuali engkau, Nuh. Betapa jahat lingkungan pada waktu itu di zaman Henok, saudara. Tetapi itu tidak bisa merusak hubungan Henok dengan Tuhan. Ya. Keren, saudara. Keturunan ketujuh dari Adam. Keturunan ketujuh dari Adam ini, sehingga dia bernubuat bahwa di akhir zaman sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Saudara bisa bayangkan di tengah-tengah lingkungan yang cemar, Henok mendapatkan satu penyataan yang luar biasa. Henok bernubuat bahwa pada akhirnya, pada akhir zaman nanti Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan ini tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang hubungannya rusak dengan Tuhan. Buta, mereka nggak bisa lihat, mereka nggak bisa dengar suara Tuhan seperti ini. Dekat dulu, saudara, dengan Tuhan. Amin. Hatimu, hatiku harus dekat dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan harus beres, saudara. Harus beres. Ya, harus karib, harus akrab, harus erat, harus harmonis. Harus apa lagi, saudara? Tambahkan sendiri. Harus dari diri kita sendiri yang mengusahakan. Harus dari diri kita sendiri yang mengoptimalkan, memaksimalkan. Caranya gimana, Bu? Caranya gimana? Kita meningkatkan tata hidup kita. Kita membenahi hidup kita. Kita memperbesar volume doa pribadi kita dengan Tuhan. Ya itu caranya, saudara. Kita mulai tingkatkan doa pribadi kita dengan Tuhan. Merenungkan, bukan cuma membaca, saudara. Kita renungkan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita tonton lewat siaran live streaming. Jauhi, saudara. Jauhi apa yang gak pantas Tuhan dengar. Jangan kita dengar. Ini cara menjaga hubungan dengan Tuhan. Jauhi tontonan-tontonan yang gak menarik hadirat Tuhan. Jauhi tontonan-tontonan yang gak menarik hadirat Tuhan. Ya, pemuda-pemudi Jabes Ministry, jauhi obrolan, canda-canda yang melukai hati Tuhan. Kita ketawa, teman ketawa, ya. Tetapi Tuhan sedih melihat canda kita yang tidak kudus. Kita menceritakan kesalahan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Ayo kita uraikan secara detail ya, Jabes Ministry, ya. Tanggal 24 April 2022 ini kita menguraikan secara detail hal-hal apa yang harus saya tingkatkan, ya. Hal-hal apa yang harus saya bunuh, yang harus saya binasakan, yang mengganggu hubungan saya dengan Tuhan. Hal apa, kesibukan-kesibukan apa yang mengganggu hubungan saya dengan Tuhan. Itu yang harus kita matikan. Itu yang harus kita injak, harus kita rusakkan, harus kita binasakan. Supaya apa, saudara? Kita tetap enjoy, ya. Jalan-jalan bukan solusi ketenangan, saudara. Shopping juga bukan solusi kebahagiaan. Akrab dengan Tuhan, ya. Jabes Ministry belum terlambat, ya. Lihat apa yang Tuhan suka lihat, dengar apa yang Tuhan suka dengar, lakukan, berikan, serahkan apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tapi sebenarnya saya akan angkat satu pujian buat Bapak Ibu Saudara semua.
Ini lagu saya tulis saudara ya. Dan ini sudah didengar oleh Pastor Henry bersama Ibu Mia waktu mereka datang pelayanan ke tempat kami. Aku siap Tuhan, aku rela Tuhan, asalkan kau senang, asalkan kau puas, hidup menjadi berkat. Mari angkat tanganmu saudara. Aku siap Tuhan, aku rela Tuhan, asalkan kau senang, asalkan kau puas, hidupku jadi berkat. Bapa di dalam sorga, Engkau memberkati setiap isi hati anak-anak-Mu yang haus, yang meresponi kebenaran firman Tuhan saat ini dengan serius. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka untuk mereka memperbaiki hubungan dengan Tuhan, sehingga di satu hubungan kami dengan Tuhan beres, diperbaiki, dibenahi, dipulihkan. Maka kami percaya Tuhan akan memakai kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Diberkati keluarga besar Yabes Ministry, diberkati Pastor Hendy bersama istri, bersama kedua anak. Apa yang menjadi pergumulan mereka dalam pekerjaan Tuhan, kami percaya ini adalah sarana untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkat Tuhan mengalir atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.